Assalamualaikum Sobat Catur dimanapun berada, jumpa lagi di channel Himong DLLCS dalam video problem catur. Problem catur ini luar biasa sangat menarik karena ada pengorbanan gila yang tak terduga, dan maka dari itu saya perlu menge-share-nya untuk hiburan sambil asah otak. Siapa tahu saja langkah-langkahnya ada yang bisa diambil dan bermanfaat. Di sini juga kalian akan melihat langkah brilian yang sangat indah dan tidak terduga pengorbanannya. Bagaimana putih melakukan langkah yang sangat brilian dan sangat sulit dibaca. Perlu kalian ketahui juga, problem ini diambil dari hasil partai klasik permainan antara Grandmaster, yaitu Evgeny Sveshnikov melawan Michael Krasenkov. Dan partai klasik antara Grandmaster ini terjadi pada tahun 1992 di Rusia. Oke Sobat Catur, sekarang kita lihat dulu ya perjalanannya sebelum sampai ke problemnya. Di partai ini Michael Krasenkov memegang buah putih dan lawannya Evgeny Sveshnikov memegang hitam. Michael Krasenkov yang memegang buah putih memulai langkahnya dengan kuda F3. Evgeny Sveshnikov yang memegang buah hitam membalasnya dengan pion D5. Putih D4, kuda F6 melindungi pion, putih C4 mengajak pertukaran pion. Hitam ora gelem, nehi nggak mau diajak pertukaran pion. Hitam memajukan pion E7 ke E6 untuk menambah kekuatan perlindungan pion D5. Putih kuda C3 mengembangkan serangan perwira, lalu dijawab hitam C6, dan ini menjadi pembukaan semi slot defense. Putih E3, hitam kuda D7. Menteri C2, gajah D6. Nah, di sini Sobat Catur, putih memulai pengorbanannya dengan pion G4, dan ini menjadi pertanyaan ya, kenapa ke situ? Alangkah lebih baiknya jika putih gajah ke D3 untuk mengembangkan perwira sambil mengancam pion hitam yang berada di H7. Tapi mari kita lihat saja, putih mengorbankan pion G2 ke G4 ini akan terjadi apa selanjutnya. Rupanya hitam dengan senang hati melihat pengorbanan ini, lalu ia memakan pion yang berada di G4 itu oleh kuda. Dan ini mungkin dianggapnya suatu keuntungan buat hitam ke depannya. Benteng putih yang berada di H1 langsung keluar mengancam kuda. Setelah mendapat sarapan pertama, kuda menghindar ke H6, dan di sini jalur G mulai terbuka dan tembus mengancam pion G7. Buat putih ini jangan girang dulu walaupun pionnya terancam, sebab buat hitam ini adalah jebakan ya. Coba kita lihat jebakannya seperti apa. Mari kita lihat kalau benteng G1 memakan pion hitam G7. Menteri hitam akan maju ke F6 sekaligus mengancam dua perwira, yaitu kuda dan benteng. Kalau benteng putih mundur ke G3 untuk melindungi kuda, maka ini yang akan terjadi. Hitam unggul satu perwira dengan gugurnya kuda. Bagaimana kalau putih punya opsi lain, yaitu benteng makan pion H7 mengancam kuda sekaligus mengadu dengan benteng H8. Di sini jelas ya, kalau menteri hitam memakan kuda ini kerugian besar karena benteng putih H7 akan memakan benteng H8 sekak, lalu selanjutnya akan makan kuda juga, dan hitam pun rugi besar. Dan pastinya hitam tidak akan melakukan hal itu. Baik, sekarang kita kembali. Kita lihat opsi terbaik hitam ketika benteng putih memakan pion H7. Langkah terbaik hitam pastinya benteng H8 akan memakan benteng H7, dan kemudian menteri putih akan memakannya kembali ke H7. Dan disinilah ruginya putih, yaitu kuda akan melakukan mengancam menteri dulu, dan menteri harus mundur tetapi tidak bisa melindungi kuda yang berada di F3.
Kuda F3 gugur dan putih pun rugi kehilangan 1 perwira. Nah, itulah yang terjadi. Oleh karena itu, Michael Krasenko tidak makan pion yang beracun itu, pion yang merupakan jebakan. Kita kembali ke posisi aslinya. Setelah hitam menggeserkan kuda menghindari ancaman benteng G1. Selanjutnya putih menjalankan pion ke E4, mengajak atau mengadu pertukaran pion. Hitam menerima, lalu kuda pukul pion E4, hitam gajah ke B4 sekak, lalu ditutup lagi oleh gajah putih ke D2, gajah makan gajah, menteri makan gajah, hitam kuda F5, putih blokir panjang atau castling. Evgeny Spesnikov yang memegang buah hitam menjalankan kudanya ke F6, mengajak pertukaran kuda. Putih lebih memilih gajah ke D3, melindungi kuda dari ancaman kuda hitam F6. Baru di sini Evgeny Spesnikov melakukan blokir pendek atau castling. Putih benteng G2 punya rencana untuk melakukan double benteng untuk mengancam pion G7. Kuda hitam melakukan hook kanan dengan menjatuhkan kuda F4, dibalas oleh gajah dengan hook kiri, lalu kuda hitam pun jatuh lagi. Menteri F6, kuda E5, hitam benteng D8, dan ini menurut pakar catur adalah suatu blunder. Putih melihat kesempatan ini lalu mengancam menteri dengan kuda. Menteri mundur ke E7. Dalam posisi seperti ini, bagaimana kalau hitam melakukan opsi lain, yaitu menterinya memakan pion putih D4. Mari kita coba dan lihat. Dan yang terjadi, putih akan melakukan pertukaran kualitas sehingga posisi putih menang materi dengan keunggulan benteng. Oleh karena itu, langkah terbaik hitam memilih mundur ke E7 menterinya. Baik, sekarang kita kembali ke partai aslinya, di mana menteri hitam berlari ke E7 karena diancam oleh kuda putih. Nah, di sini langkah cantik selanjutnya yaitu putih dengan gajahnya memakan kuda. Gajah dimakan lagi oleh pion. Kemudian kuda baru berpindah ke H6 melakukan skak. Raja hitam bergeser mencoba bersembunyi di pojok H8. Nah, sampai di sini sobat catur, kita memasuki babak problem catur yang harus kita renungkan dan harus kita coba untuk memperlihatkan bagaimana putih melakukan langkah brilian dengan sangat tepat dan sangat jitu langkahnya. Silahkan temukan. Ya, tepat sekali jika Anda memilih benteng untuk memakan pion G7. Nah, itulah langkah brilian yang sangat cantik ya dari putih. Evgeny Spesnikov yang memegang buah hitam menerima pengorbanan itu. Langkah selanjutnya Michael Krasenko yang memegang putih melakukan sekak oleh benteng ke G1 dan Raja Hitam pun kembali bersembunyi ke petak H8. Kalau Raja Hitam larinya ke F8, ini akan disekakmat oleh benteng ke G8. Dan kalau Raja Hitam lari ke F6, di sini putih akan melakukan sekak oleh menteri ke G5. Lalu hitam menterinya akan gugur ya, disekak oleh benteng ke E1. Oleh karena itulah, langkah terbaik buat Raja Hitam adalah bersembunyi kembali ke petak H8. Baik sobat catur, sampai di sini kita sudah memasuki pembahasan utama, yaitu problem caturnya ya. Nah, di sini silahkan kalian pause, hentikan dulu,
lalu temukan satu langkah yang sangat menakjubkan, yang sangat brilian ya, yang membuat hitam menyerah ya. Satu langkah saja, dan ini adalah suatu pengorbanan besar dari putih yang dilakukan dengan sangat brilian oleh ide Grandmaster Michael Krasenko. Jika Anda menemukan atau menjawabnya dengan pengorbanan menteri ke E2, ya itu tepat sekali ya. Itu adalah langkah yang sangat brilian dengan pengorbanan besar oleh Menteri Putih. Dan ini mungkin adalah suatu pengorbanan menteri terhebat ya sepanjang sejarah catur, salah satunya gitu ya. Dan setelah langkah ini, Evgeny Sveshnikov yang memegang buah hitam setelah merenung beberapa saat, lalu dia langsung menyerah, tidak melanjutkan permainan ini lagi. Mengapa demikian? Karena setelah dikalkulasi dengan analisa, hitam melangkah apapun sudah tidak ada obatnya ya. Raja hitam mat disekak kemana saja. Oke, sekarang mari kita lihat beberapa langkah opsi hitam ketika melihat Menteri Putih mengorbankan diri ke E2. Apabila hitam menteri makan menteri, maka skakmatnya oleh kuda memakan pion F7. Nah, di sini jelas ya, walaupun ditutup oleh menteri hitam ke F6 ataupun ke G7, menteri putih akan langsung memakannya dan skakmat.